Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Fathul Mu'in dengan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillah ya. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di mana 3 pekan yang lalu saya berhalangan hadir ya. Mudah-mudahan kajian kita bisa konsistenkan ya, mengambil ilmu dari para ulama ya, khususnya ulama-ulama mutaqaddimin ya. Kita masih pada pembahasan sholat Jumat ya, walaupun kita sudah masuk ke ada pembahasan ya yang diselipkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu pembahasan terkait dengan berpakaian ya. Berpakaian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan larangan bagi laki-laki dewasa untuk memakai pakaian yang berbahan sutra ya. Dan kita sudah menjelaskan bahwa larangan ini tidak mutlak, artinya ada perinciannya lagi ya. Yang dilarang adalah pakaian yang berbahan sutra pertama 100% ya, yang berbahan 100% sutra. Yang kedua adalah ma'aktsaruhu harir ya, yang secara bahan dasar itu lebih banyak dari sutra. Yaitu yang dilarang. Adapun la mastawa fihi amron ya, adapun yang 50% sutra, 50% dari bahan yang lain, maka itu tidak dilarang. Apalagi yang sutranya itu lebih sedikit daripada bahan yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian juga dijelaskan bahwa harir ini ya, ketika kita ada hajah, ada kebutuhan untuk memakai sutra tersebut, maka diperbolehkan ya. Nah, sesuai kaidah al-hajatu tunazzalu munazzalata atau manzilata ad-darurah ya, amatan aw khassatan. Bahwasanya suatu kebutuhan itu dapat disetarakan dengan hukum darurat, yang mana kalau darurat kan bisa menghalalkan yang haram ya. Kapan? Ya itu bagi hajatnya, kebutuhannya umum ataupun khusus. Nah, di sini disebutkan kebutuhan-kebutuhannya apa saja ya. Ketika misalkan dalam peperangan ya, ulama menyebutkan bahwa itu diperbolehkan ya, khususnya ketika sutra itu memiliki peranan menolak senjata misalkan. Ya, ada yang memutlakan bahwa di peperangan boleh untuk memakai sutra. Atau ketika misalkan ada gatal ya, dia memiliki gatal, maka ketika dia tidak bisa memakai pakaian apapun kecuali dengan sutra, maka itu diperbolehkan ya. Kemudian wa yahillu minhu hatta lirajuli khaytus subhah, boleh menghiasi ya tasbihnya dengan benang sutra. Terusnya penutup mushaf ya, penutup imamah ya, kemudian alamur rum atau bendera yang ada di tombak gitu ya. La syarabah alati bi rasul subhah, bukan syarabah atau syurabah yang benang-benang yang ada di kepala tasbih ya.
Baik. Kita lanjut. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa yajibu li rajulin lubsuhu haitsu lam yajid satiral 'aurati ghairahu aw satiral 'aurati ghairahu hatta fil khalwati wa yajuzu lubsu thawbil masbughu atau wa yajuzu lubsu thawbil masbughi bi ayyi launin kana illa al-muza'far. Dan wajib ya li rajulin bagi laki-laki dewasa. Artinya kalau wajib di sini bagi laki-laki dewasa berarti ini kan karena wanita dan anak-anak atau laki-laki yang masih kecil belum balik. Nah, ini kan tidak ada keharaman untuk memakai sutra. Makanya di sini sebutnya li rajulin ya, bagi laki-laki dewasa. Apa? Yaitu lubusuhu, yaitu memakai sutra. Memakai sutra. Haitsu lam yajid satirul aurati, ya, ketika dia tidak menemukan penutup aurat, ya. Jadi ketika dia tidak menemukan penutup aurat, maka dia wajib untuk memakai memakai harir, ya, memakai sutra. Ya. Nah, di sini ya. Jadi ini kan misalkan dia nggak menemukan satirul aurah, ya. Satirul aurah berarti kan batasannya antara pusar sampai dengan lutut, ya. Mabaina surati wa rukbati, antara pusar dan lutut. Berarti yang pusar dan lutut itu sebenarnya tidak aurat, ya, tapi karena kan nggak mungkin menutup antara pusar dan aurat, pusar dan lutut itu kecuali dengan menutup keduanya, ya. Nah, ketika dia tidak menemukan, ya, dari bahan yang lain kecuali sutra untuk menutup auratnya dia bagi laki-laki tersebut, ya, maka dia wajib untuk menutup auratnya dengan sutra, ya. Hatta fil khalwati. Nah, bahkan ya ketika kita dalam berkhalwat pun atau lagi dalam kesendirian, ya. Nah, itu juga ketika tidak menemukan pakaian selain daripada sutra, maka kita juga wajib untuk memakai pakaian sutra tersebut, ya. Baik. Wa yajuzu. Nah, kemudian lanjut, wa yajuzu lubsu thawbil masbughi bi ayyi launin kan. Dan diperbolehkan memakai baju yang diwarnai dengan warna apapun, ya, al-masbugh yang diwarnai dengan warna apapun. Nah, kecuali, tapi ada kecualinya, ya. Jadi kehalalannya tidak mutlak, tapi ada kecualinya. Illal muza'far, kecuali yang diwarnai dengan muza'far, za'faron, ya, za'faron kunyit, ya. Kecuali yang diwarnai dengan kunyit. Nah, yang diwarnai dengan kunyit maka itu dihukumi haram, ya, haram. Nah, di sini wal aqrabu tahrimu ma zada ala arba'i asabi'. Ya. Yang haram adalah yang diwarnai lebih daripada 4 jari, ya. Seukuran 4 jari. Nah, kalau kurang daripada itu, maka itu diperbolehkan, ya. Baik. Ya, kalau cuma sedikit yang diwarnainya, kurang dari 4 jari berarti, ya, itu diperbolehkan.
Nah, sekarang bagaimana kalau diwarnai warna kuning, kan kunyit itu kan warnanya kuning ya. Nah, apakah diperbolehkan mewarnai dengan warna kuning ya. Nah, di sini disebutkan wa mithlul muza'far. Oh, tapi sebelum kita ke warna kuning ya, tadi kadar 4 jari itu, 4 ruas jari. Nah, itu ada ada pembahasan di para ulama bahwa kadarnya nggak harus 4 jari, tapi ketika dikatakan secara kebiasaan ya, baju tersebut itu baju yang muza'far, baju yang diwarnai oleh warna kunyit, maka itu haram. Tapi kalau ketika dia diwarnai pakai warna kunyit, tapi nggak sampai disebut itu baju yang diwarnai warna kunyit, nah itu tidak haram. Ya. Makanya kata Imam Romli, al-aujahu annal marji'a fi dzalika al-urfu. Ya, yang lebih tepat standarnya adalah urf atau kebiasaan. Fa in sahha itlaqul muza'far alaihi haruma wa illa fala. Nah, kalau misalkan sah, benar disebutkan bahwa baju tersebut adalah baju yang diwarnai dengan warna kunyit, maka haram. Kalau enggak ya enggak, gitu ya. Nah, baik, kita kembali lagi ke warna kuning ya. Apakah warna kuning hukumnya sama dengan muza'far ini? Nah, wa mithlul muza'far al-mu'asfar. Wa mithlul muza'far fil hurmati al-mu'asfar. Nah, hukumnya seperti muza'far adalah mu'asfar, ya, yang diwarnai warna kuning, ya. Diwarnai dengan warna lil akhbari dalati ala dzalika. Ya, karena ada hadis atau ada khabar yang menunjukkan akan keharaman tersebut. Nah, seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, ya, nomor 520 5221, ya. Akhbarana Ismail ibnu Mas'udin qala haddatsana Khalid wa huwa ibnu Harith qala haddatsana Hisham an Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Ibrahim an Khalid bin Ma'dan akhbarahu anna Jubair bin Nufairin akhbarahu anna Abdullah ibn Amrin annahu ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawban mu'asfaran faqala hadhihi thiyabul kuffar fala talbasha. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan 2 kain yang dijilbab dengan warna kuning, maka beliau pun bersabda, ini adalah pakaian orang kafir, jangan engkau pakai lagi. Ya. Nah, terusnya juga ilatnya di sini disebutkan wali annahu min ziyyin nisa. Ya. Karena ini merupakan pakaian daripada wanita. Maka ini juga ya, karena ada ilat ini dan juga karena juga ada hadis yang melarang, maka diharamkan. Sebentar ya. Saya pause dulu sebentar. Baik, kita lanjut kembali. Nah, dahulu ya, jadi Imam Syafi'i sebenarnya itu tidak mengharamkan. Jadi wa qaulus Syafi'i yahrumu 'ala rajuli muza'far dunal mu'asfar. Imam Syafi'i ya, dia kaulnya, perkataannya ya, yang dilakukan oleh murid-muridnya itu tidak mengatakan haram ya pakaian yang mu'asfar. Nah, tapi menurut Imam Baihaqi as-shawabu tahrimul mu'asfar alaihi li'al akhbari sahihati allati law balagati syafi'iyya laqala biha. Ya. Apa namanya?
kata Imam Baihaqi yang benar adalah yang mu'asfar ini, yang warna kuning ini tetap haram gitu karena ada hadis yang sahih. Nah, makanya lau sahhal hadis wa huwa madhhabi, itu kan perkataan Imam Syafi'i. Jikalau ada hadis sahih maka itu adalah madhabku. Ya. Itulah ada madhabku. Tapi, nah ini perlu di apa namanya? Perlu diteliti lebih dalam lagi. Ya, tidak sembarang orang. Misalkan ada hadis dan hadis ini seakan-akan bertentangan dengan kaulnya Imam Syafi'i. Nah, kita sebagai yang orang awam tidak bisa langsung mengatakan, oh, Imam Syafi'i tidak tahu, Imam Syafi'i tidak ini, tidak ini. Nah, itu seakan-akan kita menuduh. Makanya tidak segampang itu gitu. Kita mengatakan, oh ini madhabnya Imam Syafi'i hanya dengan hadis sahih yang ada. Karena itu Imam Syafi'i atau murid-muridnya punya metodologi secara tersendiri untuk memahami perkataan Imam Syafi'i, lau sahhal hadis fahuwa madhabi. Bahkan ada kitab khusus gitu kan, ya, untuk menjelaskan, menerangkan terkait dengan qaul Imam Syafi'i, lau sahhal hadis fahuwa madhabi itu. Ya. Nah, makanya Imam Baihaqi memang sudah capable gitu kan, Imam Nawawi capable gitu untuk mengatakan itu gitu. Makanya kan ada secara asal kan Imam Syafi'i kan punya dua qaul ya, yang qaul qadim dan qaul jadid. Nah, secara asal adalah mentarjih qaul jadidnya. Yang dipegang adalah qaul jadid, yang qaul yang terbarunya, perkataan yang terbarunya. Tapi ya ada beberapa masalah itu yang ditarjih adalah qaul qadimnya. Nah, tapi tidak sembarang orang untuk bisa mentarjih qaul qadim gitu ya. Atau perkataan yang lamanya. Ya, seperti misalkan waktu sholat maghrib ya. Yang qaul qadim itu seperti yang kita jalankan sekarang ya. Waktu sholat maghrib itu ya sampai masuk sholat isya. Nah, tapi kalau jadidnya adalah ya adalah tidak sampai sholat isya. Ya, tapi kalau waktu sholat maghrib adalah ya di mana ketika kita ya, bisa untuk bersuci dan melaksanakan 5 rakaat, 3 rakaat sholat wajib dan 2 rakaat sholat sunnah gitu. Nah itu ya, jadi bersuci kemudian ditambah waktu untuk melakukan sholat 5 rakaat. Nah itu qaul jadidnya. Tapi yang ditarjih oleh para ulama mazhab Syafi'i adalah qaul qadimnya. Nah, tidak semua orang punya kapabilitas untuk mentarjih itu ya. Nah, makanya inilah pentingnya kita dalam bermazhab, karena ada metodologi yang jelas gitu lah. Ya, tidak hanya sekedar oh ini hadis sahih, habis itu kita mentarjih berdasarkan hadis sahih. Karena di dalam usul fikih, itu materi usul fikih ada namanya materi khusus at-ta'arud wa tarjih. Ya, at-ta'arud wa tarjih. Ada kontradiksi. Hadis sahih itu bisa jadi ada kontradiksi, ya. Atau hadis sahih bisa jadi kontradiksi dengan Al-Qur'an. Kontradiksinya bukan kontradiksi syariat itu kontradiksi, bukan, tapi pemahaman terhadap hadis tersebut, pemahaman terhadap Al-Qur'an tersebut yang seakan-akan kontradiksi, tapi sebenarnya itu tidak kontradiksi. Bagaimana cara mengkomparnya? Nah, itulah para ulama main di situ. Ya, ditarjih ya. Nah, maka yang ditarjih yang mana, nah itu ya sesuai dengan metodologi mazhabnya masing-masing gitu ya. Baik, kita lanjut. Walubsu tsaubil mutanajjisi fi ghairi nahwi sholati. Dan ini maktuf ya. Ini menyambung ke lubsu tsaubil masbuq ya. Jadi dan dibolehkan memakai pakaian yang terkena najis. Mutanajjis itu artinya yang terkena najis. Fi ghairi nahwi shalah. Nah, fi ghairi nahwi as-shalah. Di selain daripada salat. Kan kalau salat itu kita kan harus suci. Pakaiannya harus suci, tempatnya harus suci, badannya harus suci, ya. Karena itu syarat sah salat. Ya. Nah, ini di luar konteksnya salat, boleh nggak kita pakai pakaian yang najis? Ya silahkan. Gitu loh. Ya. Wa lubsu tsaubil mutanajjisi fi ghairi nahwi shalah. Boleh enggak? Boleh, silakan ya. Nah, tapi haitsu la rutubata ya, tapi ketika apa? Ketika tidak ada rutubah. Ketika tidak najisnya itu tidak basah ya. Tidak lembab, tidak basah. Kenapa? Karena kalau ada rutubah, kalau ada basah, nah najis itu akan berpindah. Ya.
Najis itu akan berpindah. Misalkan kita pakai pakaian yang basah dan pakaian basah itu najis, ya maka najisnya itu berpindah dari pakaian kita ke badan kita, misalnya. Ya. Nah, kenapa nggak boleh? Karena nanti ada larangan yaitu kenapa? Karena nggak boleh kita at-tadammuh bin najasah. At-tadammuh mengotori badan kita dengan najis, ya. Itu nggak boleh, ya. Kalau pakaian itu kan dia di luar badan kita, ya. Makanya itu diperbolehkan di luar konteksnya sholat, ya. Nah, ketika itu basah, maka najisnya itu akan berpindah ke badan kita. Nah, disinilah kena hukum at-tadammuh bin najasah, ya, mengotori badan dengan sesuatu yang najis dan itu adalah haram hukumnya, ya. Atau tadammuh bin najasah dalam mazhab Syafi'i itu haram hukumnya. Baik, ya. Nah, kenajisan yang tadi, ya, itu walaupun apabila darurah atau bil apa ghairi ma'fuin anha, ya, walaupun najisnya itu yang tidak ma'fu, ya, walaupun najisnya tidak ma'fu, misalkan najisnya banyak gitu kan. Nah, kita juga sudah membahas ya najis yang ma'fu, kayak ketika najis yang apa namanya yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, ya. Ya, atau darah misalkan darah yang sedikit, nah, itu juga di ma'fu, ya. Nah, jadi walaupun bukan najis yang di ma'fu, nah itu tetap boleh, ya, asalkan tadi la rutubata dan fi ghairi shalah, bukan dipakai untuk salat dan tidak ada kelembaban atau tidak ada sesuatu yang basah yang bisa memindahkan najis itu ke badan kita. Baik, kita lanjut. Wala apa? Wala jildu maitatin. Wala jildu maitatin bila daruratin. Nah, ini apa namanya? Wala jildi maitatin, ya. Bil jarri ma'tufun ala thawbil mutanajjis. Nah, ini wala la jildi maitatin, la jildi maitatin. La yajuzu lubusu jildi maitatin, ya. Dan tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan apa? Jildu maitatin, apa kulit kulit hewan yang sudah atau bangkai bangkai hewan, ya, bangkai hewan, ya, la jildu maitatin, bangkai hewan itu tidak boleh. Bila daruratin, ya, bila daruratin, ketika tidak ada apa keadaan darurat. Taib. Nah, jadi ini hewan yang apa ya, ya, hewan apa namanya bangkai, ya, bangkai yang belum didabak, ya, eh, belum didibak, ya, atau apa sih dibak itu disamak, ya, belum disamak. Kalau sudah disamak ya maka suci, ya. Tapi kalau belum disamak maka tidak boleh dipakai kecuali ada darurat, ya. Kalau sudah disamak boleh, ya. Kalau sudah disamak boleh. Kaftirashi jildi sab'in ka asadin. Nah, seperti apa?
seperti iftirash, menjadikan alas ya. Apa? Alas apa? Jildi sabu' ya. Kulit hewan buas seperti singa, nah itu tidak boleh dijadikan alas ya. Ketika dia belum disamak ya. Toib. Atau misalkan di sini ya keharamannya karena ya disebutkan dalam Tuhfatul Muhtaj ya. Wa yahrumu nahu julusin ala jildi sab'in kana mirin wa fahdin bihi sya'run. Wa in ju'ila ila al-ardi ala al-awjah li annahu min sya'nil mutakabbirin. Ya. Jadi tidak bolehnya, ketidakboleh. Jadi di sini berarti kaf di sini kan litanzir untuk menyamakan hukumnya ya. Berarti sini konteksnya bukan mayit ya. Taruhlah dia sudah didibag ya. Taruhlah dia sudah disamak. Nah, tapi tetap haram bukan karena kenajisannya, tapi karena ada ilat yang lain. Ada ilat yang lain yaitu li'annahu min sya'nil mutakabbirin. Karena termasuk ya dari adatnya orang yang sombong ya. Ya, apa namanya? Kulit hewan buas dijadikan alas itu bukan karena kenajisannya ya. Taruhlah dia sudah disamak tadi kan. Dia bukan karena kenajisannya tapi karena perkara yang lain yaitu min sya'nil mutakabbirin. Baik. Walahu it'amu maitatin linahwi tayrin la kafirin wa mutanajjisin lidabat. Walahu dan boleh baginya it'amu maitatin. Ya, it'amu maitatin. Memberikan makanan berupa bangkai. Ya, berupa bangkai. Linahwi toirin. Kepada siapa? Kepada contohnya toir, burung. Nah, burung ini sebagai contoh aja ya. Artinya boleh kepada siapapun. Mingkul li hayawanin tohirin. Ya, boleh bagi kepada hewan apapun. Jadi berikan makan. Jadi boleh memberikan makan bangkai itu kepada hewan. Ya, baik hewan yang suci atau najis. Ya, najis. Hewan najis itu seperti kalbin wa khinzir, seperti anjing dan babi ya. La kafirin. Nah, tidak dibolehkan, tidak boleh untuk diberikan kepada siapa? Kafir ya. Tidak boleh diberikan kepada kafir. La yajuzu it'amuha li kafirin ay wasabiyyin ghairi mumayyiz. Kama la yajuzu it'amuha lil muslimu wa lisabiyyin mumayyiz. Jadi tidak boleh bangkai itu misalkan kayak ayam tiren ya. Nggak tahu kalau ayam tiren disembelih atau enggak tuh. Ya. Ya kalau nggak disembelih bangkai gitu ya. Nah, itu tidak boleh walaupun ke kafir ya. Ya kayak kita misalkan penyembelihan yang kita tidak tahu atau misalkan kayak di luar negeri kan banyak tuh ya menyembelih, nggak disembelih dia tapi ditembak ya, atau misalkan dipukul pakai palu gitu kan, itu kan tidak halal dagingnya, dia menjadi bangkai ya. Nah, daging yang seperti itu tidak boleh diberikan. Pertama, kalau muslim sudah jelas ya, muslim sudah jelas itu tidak boleh diberikan kepadanya. Nah, begitu juga dengan kafir. Kenapa kafir tidak boleh juga diberikan kepadanya? Karena di dalam mazhab Syafi'i yang namanya kafir itu dia halil kuffar ya mukallafun bi furu'i syariah. Nah, itu di pembahasan usul fikih itu ada ya. Apakah orang kafir itu dibebankan kepada mereka cabang-cabang syariat atau tidak? Ya, cabang-cabang syariat atau tidak. Ulama beda pendapat, tapi di dalam mazhab Syafi'i yang namanya kafir itu juga dibebankan kepadanya ya taklif ya, beban syariat. Sehingga
Makanya kan di dalam surat Al-Mudaththir itu masalah kakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imun miskin. Ya. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Padahal itu khitabnya kepada orang orang kafir gitu. Tapi mereka menjawab lam nakum minal musallin. Kita semasa di dunia itu tidak sholat. Walam naku nut'imun miskin. Kita di dunia itu tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Ya. Padahal jelas kalau orang kafir itu ya penyebab utamanya adalah kekafiran dia. Ya, penyebab utama dia tidak masuk neraka itu adalah kekafiran. Cuma kenapa di sini disebutkan? Karena kita tidak sholat, karena kita tidak memberikan atau karena kita tidak sedekah. Ya, di sini dipahami bahwa orang kafir ya diazabnya itu bukan hanya karena kekafirannya saja, tapi karena syariat-syariat yang tidak dijalankan olehnya. Nah, lalu bagaimana dengan kan syarat wajib atau syarat sahnya juga suatu ibadah adalah misalkan taruhlah niat itu tidak bisa dikerjakan oleh selain muslim. Nah, maka itu sebenarnya tidak ada kontradiksi di sini ya. Jadi memang syarat untuk melaksanakan ibadah adalah Islam. Ya. Nah, adapun nanti azabnya di neraka bagi orang yang tidak memeluk agama Islam itu bukan hanya kekafirannya saja, bukan hanya ketidakimanan saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Akan tetapi juga dia diazab karena dia tidak melakukan syariat yang lain. Gitu. Nah, kalau dia seandainya dia masuk Islam maka beban-beban syariat yang sebelumnya ditinggalkan semasa dia kafir itu yajubu ma qablaha. Maka al-Islamu yajubu ma qablaha. Islam itu menghapus dosa sebelum dia masuk Islam gitu. Nah, itulah rahmatnya. Jadi kalau dia tidak masuk Islam sampai dia wafat naudzubillah min dzalik ya, maka dia dibebankan azab 2 kali. Ya. Pertama karena ketidakimanannya dia, kedua karena tidak menjalankan syariatnya. Tapi ketika dia masuk Islam maka seakan-akan dia dari nol kembali. Gitu. Ya. Nah itulah kenapa di sini disebut kenapa kita tidak boleh memberikan maitah tadi bangkai kepada orang kafir. Ya, karena al-kuffaru khatabuna di furu'is syariah. Ya. Dia dibebankan juga taklif syariah, maka kita tidak boleh membantu mereka untuk mendapatkan dosa. Nah, turunannya banyak ini. Ya. Ketika misalkan di syariat kita haram. Ya. Contoh ya banyak lah ya. Khamar misalkan. Nah, bolehkah kita menjual khamar kepada mereka? Tidak boleh juga. Ya. Atau melayani khamar kepada mereka itu tidak boleh. Nah, memang ini pembahasan ini panjang ya. Pembahasan ini panjang karena tadi muncul dari kaidah apakah orang kafir itu dikhitab atau dibebankan beban taklif syariat atau tidak. Nah, apakah ada ulama yang menyelisih? Pasti ada, gitu kan? Karena kan sebagian ulama itu menyatakan orang kafir itu tidak bebankan beban syariat, sehingga kalau kita jualan berinteraksi dengan mereka, jual beli dengan mereka, jual beli barang haram ya yang di syariat kita, nah itu ini memperbolehkan. Tapi di dalam mazhab Syafi'i ya itu tidak diperbolehkan ya karena menurut mazhab kita ya yang namanya orang kafir itu dibebankan beban taklif syariat. Gitu. Baik. Wa mutanajjisin lidabatin. Dan juga boleh memberikan mutanajis ya sesuatu yang najis lidabatin kepada hewan. Baik. Wa yahillu ma'al karahati ya. Wa yahillu ma'al karahati isti'malul aji fi ra'si
Walihyati haitsu la rutu bata. Ya. Dan boleh, tetapi makruh, ya, akan tetapi makruh isti'malul aji, menggunakan gading gajah. Aj itu gading, ya, gading gajah. Firrosi, di kepala. Ya. Walihyati, dan juga di daerah jenggot, ya. Haitsu la rutubata. Ya. Ketika dia tidak ada rutubah, tidak ada sesuatu yang basah di gading gajah tersebut. Ya. Kenapa nggak boleh? Ya. Pertama, dia boleh, tapi hukumnya makruh. Ya, menggunakan tadi gading gajah di kepala dan juga di jenggot, ya. Nah, karena kan gading gajah ini pertama ya gajah, ya itu kan tidak diperbolehkan, ya, bukan apa namanya, hayawan yang yahillu akluhu. Kemudian al-aj itu kan, nah itu kan gading gajah itu biasanya diambil baik apa namanya, kan ini kan termasuk, ya, potongan dari maitah, ya, dari bangkai, karena kan tadi gajah tidak boleh dimakan di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, ma quti'a min bahimatin wahia hay wahia apa namanya? Wahia ma quti'a min bahimatin wahia hayyatun fahuwa mayyit. Itu kan hadisnya seperti itu. Apa yang dipotong, apa yang diambil dari hewan dan dia masih hidup, maka itu jatuhnya hukumnya mayyitah. Mayyitah atau bangkai, ya. Maka tidak boleh di. Nah, ma quti'a min bahimatin. Nah, ini juga sama. Gading gajah ini, ya. Ini kan berarti dihukumi bangkai. Ya, dihukumi bangkai. Maka dia apa namanya, dihukumi najis, ya, dihukumi najis, dihukumi najis. Oleh karena itu, ya, apa? Maka di sini la rutubah, haitsu la rutubah. Boleh dipakai dan dihukumi makruh tadi di kepala dan juga di area jenggot. Nah, ketika dia tidak basah. Nah, karena kalau basah berarti kan najisnya berpindah ke tubuh kita. Nah, itu kan nggak boleh tadi, atau tadomukh bin najasa itu tidak. Nah, kalau pemakaiannya selain daripada kepala dan juga jenggot, nah itu haram. Ya. Yufidu annahu law ista'malahu fi ghairihi min baqiyatil badani haruma. Ya, haram. Ya, haram memakai di selain daripada keduanya, daripada kepala ataupun jenggot tadi, ya. Taib. Wa israjun. Taib. Lanjut, ya. Wa israjun min mutanajjisin bi ghairi mughalladhin illa fi masjidin.
Dan dan apa namanya boleh ya. Ini kembali ke wayahillu ya. Kembali ke isti'mal ya. Isti'mal. Jadi yahillu ma'al karahati. Boleh dan tapi dihukumi makruh. Israjun, ya, search ya tempat dudukan yang ada di apa ya, pelana ya, ini pelana kuda gitu kan, pelana kuda itu namanya search. Oh bukan bukan, israj dari kata siraj ya. Siraj itu artinya lampu ya. Israj artinya berarti lilin ya, memakai lilin ya. Membuat penerangan lah gitu, membuat penerangan bimutanajjisin ya. Bimutanajjisin boleh membuat penerangan dengan apa? Dengan sesuatu yang najis. Ya. Ya, tadi lilin, ya, bahan dasar lilinnya misalkan dari sesuatu yang najis atau ada campuran najis di dalamnya gitu ya. Atau lampu petromak gitu kan. Nah, nah itu misalkan minyaknya itu dari yang najis ya, atau campuran najisnya itu juga boleh ya, boleh. Tapi ma'al karohati. Bi ghairi mughalladzin, tapi dari selain yang mughalladz ya. Mughalladz itu berarti ada najis mughalladzah ya, najis mughalladzah. Najis mughalladzah kan itu anjing atau babi ya. Anjing atau babi ini, anjing dan babi ini itu ya termasuk najis mughalladzah. Selain daripada itu ya najisnya mutawasid ya, atau khafif ya. Illa fi masjidin, kecuali nah itu boleh, tadi boleh membuat penerangan ya, membuat penerangan dari najis ya, tapi kecuali di masjid. Nah, jadi dua yang haram. Kedua, yang pertama pakai najis mughalladhah, yang kedua adalah di masjid. Di masjid itu mutlak, baik yang mughalladhah ataupun yang non mughalladhah itu haram membuat penerangan dari najis. Wa in qalla dukhanuhu, walaupun ya, walaupun sedikit ya dukhonnya atau asapnya. Wa in qalla dukhanuhu. Jadi walaupun ketika kita memakai sesuatu yang najis di masjid tadi ya, walaupun asapnya itu dikit ya, kayak lilin misalkan. Lilin kan asapnya dikit ya. Nah, walaupun asapnya dikit ya, itu tetap tidak boleh pakai di masjid. Khilafan li jam'ain. Nah, ini berbeda pandangan dengan bagian ulama yang lain. Baik. Selanjutnya watasmidu ardin binajisin. Dan boleh juga ya tasmid ya. Tasmidu ardin boleh, halal tapi makruh ya. Memberikan pupuk itu dengan sesuatu yang najis. Ya, sesuatu yang najis. Taib. Selanjutnya la ukalbin. Tidak atau tidak halal ya. Iqtina, memiliki kalbin. Anjing ya. Illa lisaidin, kecuali untuk berburu. Au hifzi malin, atau untuk menjaga harta ya. Untuk menjaga rumah kan ya. Dari orang kalau misalkan di situ rawan ya, tidak ada satpam di situ ya, atau misalkan kebun ya,
kalau misalkan nggak dijaga sama anjing nanti bisa dicuri segala macam ya. Nah itu boleh ya. Jadi memiliki anjing ya, memelihara anjing itu tidak boleh kecuali untuk berburu atau untuk menjaga harta. Ya. Berdasarkan hadis, man ikhtana kalban, barang siapa yang memiliki anjing, illa kalba masyatin aw dariyan, naqasa min ajrihi kullu yawmin qiratan. Ya. Barang siapa yang memiliki anjing kecuali anjing untuk ya berburu ya atau anjing untuk menjaga apa namanya hewan ternak atau untuk berburu, naqasa min ajrihi kullu yawmin qiratan. Ya, akan berkurang pahalanya setiap hari itu sebesar 2 qirat. Ayo. Wa yukrahu, kita lanjut, wa yukrahu walau limra'atin tazyinu ghairil ka'bati. Tazyinu ghairil ka'bati kama syadi salihin bi ghairi haririn wa yahrumu bihi. Dan makruh bagi dan makruh walaupun untuk perempuan, nah itu ya. Dan makruh walaupun untuk perempuan. Apa? Tazyinu ghairil ka'bati. Tazyinu ghairil ka'bati. Menghias selain daripada Ka'bah. Berarti kalau Ka'bah ini halal ya. Menghias daripada selain Ka'bah seperti apa? Kama syadi solihin. Seperti kuburannya orang soleh. Ya. Bi ghairi haririn. Bi ghairi haririn. Dengan selain sutra. Dengan selain sutra. Ya. Kama syadi solihin. Ya, jadi contoh tadi ya. Apa namanya menghiasi contohnya kuburan ya, seperti kuburan orang-orang soleh, itu makruh ya dengan selain sutra. Adapun sutra wayah rumu bihi. Adapun sutra maka dia haram. Ya. Kalau sutra dia haram menghias tadi kuburan. Ya. Baik sampai sini dulu ya pembahasan kita. Insya Allah nanti kita lanjutin kembali di pekan depan terkait dengan sunnah ya Jumat yang lainnya. Baik, kita cukup sampai sini dulu. Kalau ada yang ingin bertanya silakan tafadhol sebelum kita tutup. Ada? Kalau tidak ada kita langsung tutup ya. Baik, kita tutup ya pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita ya dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari ya. La takunu aliman hatta takunu bil ilmi amilan. Tidaklah seseorang dikatakan alim ya sampai dia ya mengamalkan ilmunya tersebut. Ya, kita tutup dengan baca hamdalan dan kafatul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.